Halo, nama saya Nicholas Benyamin. Ini saya dari kelas MJ102 dengan prodi manajemen tentang ekonomi mikro dengan dosen Pak Joko Suhirianto. Untuk NIM saya yaitu 2402010101777. Kali ini saya membahas untuk masalah pangan. Untuk pangan kali ini di presentasi saya akan membacakan pangan dalam konteks pertanian dan keamanan pangan merujuk pada segala sesuatu yang dapat dikonsumsi atau digunakan kebutuhan nutrisi manusia, mencakup segala jenis makanan dan minuman yang diperoleh dari sumber seperti contohnya tanaman, hewan, laut, hasil pertanian. Kenaikan harga pangan memiliki dampak yang signifikan, terutama dengan inflasi dan daya beli masyarakat. Ketika harga pangan naik, ini cenderung inflasi karena biaya hidup ikut meningkat. Inflasi yang tinggi kemudian mengurangi daya beli masyarakat karena pendapatan yang tidak dapat mengimbangi biaya yang semakin tinggi. Akibatnya, masyarakat cenderung mengurangi kegiatan beli-membeli gitu, yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga pangan nasional bisa disebabkan beberapa faktor. Faktor yang pertama itu untuk wilayah Indonesia yaitu cuaca, seperti banjir, kekeringan, bencana alam yang dapat mengganggu produksi pertanian dan mengurangi pasok pangan. Yang pada gilirannya yaitu kenaikan harga pangan. Kenaikan harga bahan pangan, kenaikan biaya produksi. Naiknya harga bahan bakar maupun pupuk, biaya produksi pertanian lainnya dapat mendorong untuk menaikkan harga produk mereka. Jadi untuk semisal harganya bahan bakar naik, otomatis bahan pangan pun ikut naik lantaran gimana caranya mendapat keuntungan yang sesuai. Bisa juga disebabkan oleh permintaan akibat pangan melebihi pasokan. Harga pangan naik karena adanya lebih banyak pembeli bersaing untuk produk terbatas. Contohnya barang ini kayak bonteng langka lantaran posisinya pembeli itu banyak yang meminati bonteng tersebut, sehingga bonteng tersebut yang tadinya biasanya 3.000 per kilo, contohnya 3.000 per kilo, lama kelamaan itu bonteng bisa harganya naik 2 kali lipat lantaran permintaan yang sangat tinggi sedangkan stok terbatas. Faktor lainnya kenaikan harga bahan baku, misalnya harga pangan naik secara global. Global untuk harga bonteng di luar itu 4.000, sedangkan di Indonesia masih 3.000. Ternyata pasar Indonesia mengikuti yang namanya pasar internasional. Jadi harganya naik mengikuti pasar internasional jadi 4.000. Terus maka solusinya untuk biar agar bahan pangan nasional tidak naik dengan cara peningkatan produksi pertanian. Jadi untuk itu pemerintah harus para petani ini agar harga bahan pangan tersebut tidak naik dan tidak kayak semisal mengimpor dari luar ke dalam negeri. Terus kedua, pemerintah dapat memberikan subsidi kepada petani, membantu mereka menanggung biaya produksi, dapat membantu menjaga harga pangan tetap stabil. Ketiga, faktor krisis di mana pemerintah dapat mengadopsi kebijakan krisis untuk merespon cepat terhadap kondisi cuaca ekstrim, bencana alam yang mempengaruhi produksi pertanian. Diversifikasi pangan selain itu juga bisa dilakukan
Diversifikasi produksi pertanian dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis tanaman dan memperkuat ketahanan pangan. Caranya yaitu meningkatkan dan sistem distribusi dapat membantu memastikan pasokan pangan yang lebih efisien dari produsen ke konsumen. Edukasi mengenai praktik pertanian dan pengelolaan sumber daya alam membantu petani mengurangi biaya produksi, meningkatkan hasil pangan ataupun tanaman. Kombinasi dari beberapa solusi tersebut diperlukan mengatasi masalah kenaikan harga pangan secara efektif. Faktor penyebab terjadinya kenaikan pangan lainnya diantaranya perubahan iklim, belum memadai infrastruktur pendukung pertanian, masih kurangnya pemanfaatan teknologi bahan yang kurang, kekurangan jumlah petani, hingga rendahnya produktivitas pertanian. Dan untuk kesimpulan dan solusinya, untuk yang saya sampaikan ini itu untuk menurunkan harga pangan, pemerintah dan masyarakat melakukan berbagai upaya seperti operasi pasar, program subsidi, dan gerak menanam. Contohnya melakukan operasi pasar secara masif, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran. Melakukan pendataan ketersediaan stok dan harga pangan, melakukan pengendalian dan tindakan preventif terhadap potensi gejolak pasokan dan harga pangan, melakukan pemantauan dan pengawasan harga pangan, melakukan program subsidi raskin, menurunkan impor bahan pangan dari negara lain, memberi subsidi pupuk, pestisida, maupun hal yang menyangkut ke dalam keperluan pertanian. Ini saya mendapat sumbernya dari Bali Pos. Itu saya sudah mencantumkan untuk linknya. Terima kasih, mohon maaf kalau saya terjadi kesalahan dari segi ucapan maupun tutur kata. Terima kasih.